Baiklah, kembali lagi bersama saya di berita terkini. Berita kesehatan. Dalam era modern ini, ada banyak penelitian yang dilakukan untuk mendeteksi suatu penyakit atau gangguan, terutama dalam gangguan mental. Dalam berita terbaru ini, mengenai salah satu gangguan mental, yaitu autisme. Seorang ilmuwan dari Hong Kong berhasil membuat alat deteksi dini autisme dengan cara memindai retina. Metodenya yaitu menggunakan kamera beresolusi tinggi dengan software komputer baru yang mampu menganalisis kombinasi berbagai faktor yang ada di mata, termasuk lapisan retina dan pembuluh darah yang ada di mata. Hasil uji coba dari penelitian ini yaitu teknologi tersebut dapat mengidentifikasi anak yang mengidap autisme hingga 97,5%. Teknologi ini diharapkan dapat diluncurkan agar perawatan bagi anak autisme dapat dilakukan sedini mungkin. Sekian dari saya di berita terkini. Menurut American Psychiatric Association, autisme atau yang dikenal dengan Autism Spectrum Disorder merupakan sebuah gangguan dalam komunikasi dan interaksi sosial yang terjadi secara berulang dan ditandai dengan kesulitan dalam pertama, berkomunikasi verbal maupun nonverbal, kedua, melakukan hubungan secara sosial emosional, ketiga, memelihara dan menjaga hubungan serta memiliki pola perilaku, minat, dan aktivitas yang terbatas namun dilakukan secara berulang. Menurut Marsh and Wolf sendiri, ASD merupakan gangguan perkembangan saraf yang kompleks dengan ciri-ciri yaitu terdapat perilaku yang tidak biasa saat berkomunikasi dan memilih minat. Dan ASD itu sendiri dianggap sebagai gangguan seumur hidup. Sehingga individu yang mengalami atau menderita autism hanya dapat membuat perubahan dan kemajuan tanpa bisa menghilangkan gejala-gejalanya. Atau lebih tepatnya, mengurangi gejala tersebut. Baiklah, tadi teman-teman sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan ASD atau Autism Spectrum Disorder. Nah, selanjutnya untuk menambah pemahaman teman-teman terkait dengan ASD atau autism itu sendiri, saya akan menjelaskan apa saja gejala-gejala yang mungkin ditimbulkan oleh seorang penderita autism dan faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya autism pada seseorang. Untuk yang pertama yaitu terkait dengan apa saja gejala-gejala yang dapat ditimbulkan dari penderita autism. Yang pertama yaitu adanya gangguan kualitatif untuk melakukan interaksi sosial. Hal ini misalnya seperti susahnya untuk bermain dengan teman sebaya, sulitnya untuk mengekspresikan ekspresi wajah, melakukan kontak mata, serta melakukan gestur atau gerakan tubuh lainnya yang tidak memiliki tujuan yang jelas dengan pembicaraan, yang tidak sesuai dengan arah pembicaraan. Kemudian yang kedua yaitu adanya gangguan kualitatif ketika melakukan komunikasi. Nah, maksudnya ketika melakukan komunikasi ini yaitu biasanya orang-orang penderita autism itu berbicara atau berkomunikasi bukan untuk mengobrol dengan orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri, seperti memiliki dunianya sendiri. Kedua yaitu kurangnya variatif atau imajinatif dalam melakukan komunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Kemudian faktor yang ketiga yaitu adanya suatu kegiatan atau rutinitas dari penderita autism ini yang menjadi suatu keharusan bagi dia. Nah, sedangkan rutinitas ini itu tidak bermanfaat atau tidak memiliki kepentingan yang jelas, tapi bagi seorang penderita autism suatu kegiatan atau rutinitas ini adalah suatu keharusan bagi dirinya walaupun tidak memiliki tujuan yang jelas. Kemudian terkait dengan faktor-faktor apa saja yang dapat memicu terjadinya autism. Yang pertama yaitu adanya faktor genetik sendiri.
adanya istilah mutasi gen dari gen induk pada anaknya yang memungkinkan anak tersebut menderita autism. Yang kedua yaitu karena pengaruh faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini biasanya terjadi ketika masa kehamilan 0 sampai 3 bulan. Nah, biasanya pada kehamilan 0 sampai 3 bulan ini itu bayi sangat rentan. Entah itu karena adanya pengaruh nutrisi, terpapar polusi atau merkuri dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu adanya terjadi neurotomin. Nah, kerusakan pada neurotomin ini akan mengalami kerusakan pada sistem saraf. Nah, hal inilah yang dapat memicu terjadinya autism pada seseorang. Baiklah, itu terkait dengan pembahasan gejala dan faktor-faktor apa saja yang ada pada seorang penderita autism. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai diagnosis dan juga treatment. Yang pertama adalah diagnosis. Karena adanya variasi mengenai gejala dan juga tingkat keparahan, maka anak yang mengalami spektrum autisme ini mungkin agak sulit untuk didiagnosis. Tetapi ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh spesialis. Yang pertama yaitu mengamati anak dan bertanya kepada orang tuanya bagaimana perkembangan dari interaksi sosial, keterampilan, serta perilaku komunikasi anak. Yang kedua adalah memberikan tes kepada si anak mengenai masalah pendengaran, bicara, bahasa, tingkat perkembangan, dan sosial, serta perilaku. Yang ketiga adalah sajikan interaksi sosial dan komunikasi terstruktur kepada anak, kemudian nilai kinerjanya. Yang keempat adalah gunakan kriteria dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association. Yang kelima adalah libatkan spesialis lain dalam menentukan diagnosis. Dan yang keenam adalah rekomendasikan pengujian genetik untuk mengidentifikasi apakah anak mengalami kelainan genetik seperti Fragile X syndrome. Berikutnya kita masuk untuk membahas treatment. Tujuan treatment adalah untuk memaksimalkan kemampuan anak untuk berfungsi dengan mengurangi gejala gangguan spektrum autisme dan mendukung perkembangan serta pembelajarannya. Intervensi dini selama tahun-tahun prasekolah dapat membantu anak mempelajari keterampilan sosial, komunikasi, fungsional, dan perilaku yang kritis. Ada beberapa pilihan treatment atau pengobatan yang mungkin dapat dilakukan. Yang pertama yaitu melalui terapi perilaku dan komunikasi. Yang kedua, melalui terapi pendidikan. Yang ketiga, melalui terapi keluarga. Yang keempat, melalui terapi lainnya, seperti terapi yang bergantung pada kebutuhan anak, terapi wicara untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, terapi okupasi untuk mengajarkan aktivitas kehidupan sehari-hari, dan juga terapi fisik untuk meningkatkan gerakan dan keseimbangan. Kelima dan terakhir yaitu medication. Sejauh ini, tidak ada obat yang dapat memperbaiki tanda-tanda inti dari gangguan spektrum autisme, tetapi obat-obatan tertentu dapat membantu mengendalikan gejala. Misalnya, obat-obatan tertentu mungkin diresepkan jika si anak hiperaktif. Obat antipsikotik kadang-kadang digunakan untuk mengobati masalah tersebut, dan antidepresan mungkin diresepkan untuk kecemasan. Itulah pembahasan singkat mengenai Autism Spectrum Disorder atau ASD. Terima kasih sudah menyimak dan semoga video ini bisa menambah ilmu.